ketahuilah kemasyhuran aku lantaran kemasturan Aqil ibnu Salim. Seprot, ini luar biasa, ulama besar, kaya raya, tajir melintir. Udah hartanya banyak, luar biasa. Ini Masya Allah. Dia beli semua tanah di Yaman sana. Setiap dia lihat ada pohon tembakau, ya, dibakar sama Al-Fakhr al-Jusna Syekh Habib Bakar bin Salim. Ini riwayat ma'ruf, dikenal. Begitu. Ma'ruf ini banyak orang ngerti. Begitu. Jadi orang dulu nih, dia kalau ngerokok gak sama kayak orang sekarang. Ya. Dan orang sekarang ini kalau ngerokok gak sama kayak orang dulu. Begitu. Kenapa? Karena bintang yang dulu gak sama dengan bintang yang sekarang. Yang terang di langit itu gak sama dengan apa yang terang sekarang di zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, ba'da isya di majlis al-mahabbah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keberkahan waktu di akhir Syawal, yang mana dikatakan ini Syahrul Fitri, setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah puasa kita selama Ramadan gabul, Allah beri rahmat sehingga kita sekarang ba'da isya ini bisa merasakan duduk di tempat yang Allah berkahi, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kelak di akhirat, persaksian di hadapan Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hidup, dia menjaga diri dari segala macam penyakit, baik itu yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin. Yang terutama karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, zahir batin, sehingga dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini zahir batin. Amin. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati wabil khusus al-mukarram al-ustad Andri Sopandi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis al-mahabbah, mudah-mudahan ditambahkan cinta Allah, ditambahkan cinta salawat Rasulullah Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang di langit itu hiasan langit. Awan siang dan malam terus berganti. Kita ngelihat bintang di malam hari ini kelihatan gak ada batas, gak ada sesuatu yang halangi pandangan. Walaupun malam, karena bintang terang, gak ada hijab, gak ada batas. Apa yang dipandang mata ini sehingga terlihat
bintang itu karena terang, nyala itu bintang. Begitu juga al-qalb, hati kita manusia. Hati. yakni hati? Mukallib, dia itu sesuatu yang berbolak-balik. Kalau hati kotor karena zahir ataupun karena batin. Ya, ini ngaji malam ini ya, di Syawal ini Habib buka lagi ratib, majlis ratib Al-Atas di majlis Al-Mahabbah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, Allah jadikan manfaat ratib yang dibaca menjadi pegangan. Ya. Ngaji fikih ini malam ya. Kenapa sebab orang ini ngerokok? Jumhur ulama, semua ulama. Jadi hampir semua ulama ya. Jumhur ini banyak ulama. Itu ngahukumi rokok ini haram. Ya. Diam sebentar, diam. Diam. Ini ngaji fikih, diam. Jumhur ulama ngahukumi rokok ini haram. Jumhur ini kebanyakan. Ashabu Syafi'i, ulama di zaman Imam Syafi'i, ya, itu berpendapat minal makruhat, itu makruh. Jadi, Anda seorang, dia melihat pandangan mata ini bersih. Ini pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati orang, kepada kita manusia ini. Bagaimana Allah bisa ngelihat kita, nggak ada batas, nggak ada hijab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nggak kenal makruh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nggak kenal subhat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nggak kenal mubah. Ya, maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang itu jauh di sana? Supaya mata kita ngelihat. Kalau mata kita nggak ngelihat, haram ada bintang. Kau katakan bintang itu Allah terangkan an-najm di Al-Quran untuk yakin al-haq. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan bintang itu di langit. Sesuatu yang Allah tentukan, yang berdasarkan ketentuan, sampai telinga kita dengar. Mata kita ngelihat, apa sesuatu yang Allah tentukan. Al-haqqu min rabbikum. Yang gak bisa kita tepis, bahwa bintang itu wujud, ada di langit sana. Begitu juga pandangan Allah kepada seorang hamba apabila hatinya ketutup dengan itu yang dikatakan ya ini rokok itu dikatakan andai seorang dia ngerti bahaya mubadzir waktu ya, segala apa yang Allah beri khabar tentang sesuatu yang akan sia-sia. Yo, buang-buang uang apa segala macam. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang, ini rezeki ini apa ini? Dilihat mata yang halal, didengar telinga yang halal. Dibuatlah balik sesuatu yang makruh. Nabi enggak ngerjakan ini makruh. Ya karena dianggap rokok ini makruh. Terus untuk sesuatu yang menghasilkan kebaikan enggak akan mendapatkan sesuatu yang halal, sesuatu yang makruh. Loh, kebanyakan ulama mengatakan ini haram. Ya, rokok haram. Kebanyakan ulama. Jadi ada dua keterangan. Kalau misal rokok ini halal, ya karena yang menyatakan itu haram. Ini hukum fikih. Andai kata sesuatu yang haram dikatakan ada hujah bahwa itu makruh berubah berarti halal. Halal dalam arti boleh. Nah, kalau sesuatu yang makruh ini sebaliknya sunnah. Jadi sunnah Allah berikan pahala, Anda dikerjakan, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh, Anda ditinggal mendapat pahala. Ini ajaibnya Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak kenal makruh. Kamu butuh sunnah Nabi Muhammad. Kita butuh sunnah Rasulullah Nabi Muhammad. Iya. Dengan melihat ini makruh,
sesuatu hukum yang ditentukan alim ulama, terutama Imam Syafi'i. Ini fikih ini yang nentuin ini haram, ini halal, ini apa, ini kaza wa kaza, itu hukum dalam aturan agama, itu dikatakan fikih. Kita makan kelebihan makan, musrif. Kita buang-buang waktu, itu mubazir. Andai kata seorang lihat bintang, dan lihat ini bintang, dipandang ini bintang, gak ada tujuan apa-apa, kenapa haram Habib? Wah, karena dia khayal. Menghayalkan sesuatu, itu pekerjaan iblis. Belum buang-buang waktu. Andai kata dia tentukan hadza fulan, dia ngelihat itu gak ada tujuan apa-apa karena ngebuang waktu, oh benar itu. Nah, itu fikih. Ar-ra'sul ilim dikatakan. Kalau hukum ikuti iblis kaza wa kaza, masih gak ketemu. Tapi di saat kita melihat, oh ini memang dia buang-buang waktu, seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Karena badal ikhwanu syayatin, dikatakan akan menjadi dia dekat dengan setan karena membuang-buang sesuatu, ataukah itu makanan ataupun itu waktu. Makanan kelihatan dimakan, waktu nggak kelihatan. Waktu ini kita ada dalam waktu. Al-ilmu bagaimana tergantung diri, bagaimana tergantung keadaan, bagaimana pula tergantung waktu. Al-wakut dikatakan. Anda seorang ngerti hidup, dia berjalan dalam setiap waktu, nggak pernah mundur. Ya. Tapi ada Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam, dia wali min auliyaillah. Ya, dia punya karamah. Dia punya karamah. Sayyidina wa Maulana Muhammad, nabi-nabi Allah dan Rasul, terutama Rasul. Karena ada umat. Ya, itu dia punya mukjizat. Begitu. Ini Nabi Muhammad ini luar biasa. Enggak ada perkara makro dikerjakan Rasulullah. Enggak ada sesuatu yang makro dikerjakan Nabi. Jadi Nabi enggak ngerokok. Nabi enggak makan apa-apa yang makruh. Nabi enggak melihat apa-apa yang makruh. Nabi enggak mendengar apa-apa yang makruh. Nabi enggak melakukan apapun perbuatan yang makruh. Kalau kita katakan Rasulullah mengerjakan sesuatu yang makruh, ini bid'ah. Hati-hati. Enggak boleh. Apa yang dikerjakan Nabi sunnah. Ngerti enggak sunnah? Kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan enggak apa-apa. Maka Imam Al-Habib Abdullah bin Usain bin Tahir katakan sebaliknya itu makruh, sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan Senawi Banten. Apa sunnah itu? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Senawi Al-Bantani yang katakan apa yang dikatakan sunnah itu perintah Allah. Perintah Allah terbagi dua. Perintah wajib dan perintah sunnah. Apa yang dikatakan sunnah itu? Sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah Alal Matan Bidayatul Hidayah, Matan Bidayatul Hidayah, kitab Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Itu tasawuf dasar, fikih dasar. Itu kitab Marakil Ubudiyah daripada Bidayatul Hidayah. Nah, ini ajib. Rokok apa enaknya rokok? Rokok nggak ada enaknya. Iya, Habib merokok. Doakan Habib biar nggak ngerokok, amin. Ya, itu kenapa? Karena jumhur ulama haram. Hati-hati. Lalu gue ngejagerak pede ngerokok begini, Habib ngerokok begini, haram. Nah, itu. Walau ada pendapat makruh. Berarti beranggapan orang yang ngisap rokok ini halal. Sesuatu yang boleh karena makruh. Ada mengatakan ini haram, enggak boleh dihisap. Ada beberapa orang alim ini yang rokok. Enggak banyak nih. Ada. Karena jumhur mengatakan haram, jadi enggak banyak. Kalau kita punya keyakinan, oh ini yang rokok banyak, hati-hati lu. Itu salah. Karena jumhur ulama menyatakan rokok ini haram. Nah, tapi boleh karena ada sebagian menyatakan makruh. Nah, begitu kalau ngerokok bingung akhirnya ya. Nah, karena sesuatu yang enggak enak. Lah bagaimana kita ngerokok apa enggak? Kalau kecil haram, kalau udah mau mati haram, udah selesai. Ya, kalau kecil enggak boleh ngerokok, haram. Hati-hati. Enggak kuat hati. Ini ketutup. Asana Syekh Habib Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud. Kita baca ratib Al-Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Abdurrahman bin Agil. Agil bin Salim ini punya kembar satu perut, Abu Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud. Ini dia
ulama masyhur luar biasa. Beliau pernah katakan, ketahuilah kemasyhuran aku lantaran kemasyhuran Aqil Ibnu Salim. Seprot, ini luar biasa, ulama besar, kaya raya, tajir melintir. Udah hartanya banyak luar biasa. Ini Masya Allah. Dia beli semua tanah di Yaman sana. Setiap dia lihat ada pohon tembakau. Ya, dibakar sama Al-Fakhrul Jusna Syekh Habib Bakar bin Salim. Ini riwayat ma'ruf, dikenal. Begitu. Ma'ruf ini banyak orang ngerti. Begitu. Jadi orang dulu nih, dia kalau ngerokok nggak sama kayak orang sekarang. Ya. Dan orang sekarang ini kalau ngerokok nggak sama kayak orang dulu. Begitu. Kenapa? Karena bintang yang dulu nggak sama dengan bintang yang sekarang itu. Yang terang di langit itu nggak sama dengan apa yang terang sekarang di zaman dulu. Di zaman dulu, Al-Qamarun, bulan itu mempersaksikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bintang itu yang menyaksikan Nabi. Ketika turun ayat surah An-Najm, ketika turun ayat surah Al-Qamar, dan itu semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum yang Allah tentukan sesuatu yang haram, ya, karena ini yang dikatakan seorang yang memang enggak kuat. Ya, ini hati badannya belum kuat untuk dia ini ngelihat itu rokok. Itu enggak kuat. Andai kata itu dia beranggapan ini makruh, ini salah. Kalau memang belum kuat, belum umur, belum ngerti apa segala macam, ya, jangan ngerokok. Ini hati-hati. Kalau bayangkan haram. Kalau misal makruh halal. Ya, kalau makruh dia halal. Tapi karena haram ini sebaliknya halal. Sesuatu yang wajib kalau ditinggalkan haram. Sesuatu yang wajib ini halal, boleh dikerjakan, mendapatkan pahala. Tapi muasal itu hukum, jumhur ulama mengatakan rokok ini haram, jadi nggak boleh dikerjakan. Iya, yang berpendapat haram. Kalau yang ia katakan makruh, boleh, tapi nggak dapat pahala. Di situ mikir, andai kata dikerjakan sesuatu ini barang apa sih? Barang ini kecil ya. Dia panjang begitu, terus dibakar. Ada lagi rokok Arab tuh sisa. Itu yang begini nih, dia pakai ini. Ya, Habib merokok. Ya. Lah itulah. Ya. Ini ada pendapat ini haram. Paham? Ini ada pendapat ini haram. Bukan makruh. Ya, bukan sebagian katakan ini haram. Tapi ada yang mengatakan makruh. Yep. Makruh ini sesuatu yang kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggal dapat pahala. Bayangin, piara jenggot sunnah. Ya. Piara jenggot ini sunnah. Kita nggak ngapa-ngapain karena piara jenggot dapat pahala. Belum ada jenggot. Ya. Belum punya jenggot, masih kecil. Punya jenggotan serem loh. Ya. Nah itu bayangkan. Andai kata udah ngerti, belum ada jenggot ngerokok, ini nggak pas. Berarti kalau dia kerjakan sesuatu yang makruh, dia nggak punya bekal sunnah. Salam Muhammad. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu bintang di malam hari terus menjadi terangnya siang, Allah bukan permainkan pandangan mata, bukan itu aturan Allah Subhanahu wa taala yang menatap badan supaya sehat afiat. Begitu malam dia ngelihat itu tenang, malam itu hari. Wa ja'alna al-laila libasa. Sebagai selimut itu pekatnya malam. Allah jadikan seperti itu, tatanan tuntunan yang mana dikatakan menjadi jumlatan wahidah, menjadi jumlah hitungan itu. Ya, jumlah hitungan. Nah, kalau kita setiap waktu subuh, ba'da subuh ngerokok cus. Ya. Begitu zuhur, ba'da zuhur ngerokok lagi cus. Bayangkan andai kata subuh terus apa kegiatan yang manfaat, terus zuhur lakukan apa-apa yang manfaat, ini lebih bagus, ya. Lebih afdal. Gugur yang sudah begitu. Terus tambah umur masih kepengen lagi itu ngerokok. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kebanyakan ulama, jumhur ulama itu mengatakan rokok ini haram.
ada sedikit ya dikatakan itu minal makruhat. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di zaman Rasulullah hidup ada sahabat itu, jadi Nabi jalan. Ini ada satu tembok, di balik tembok sini. Ya. Itu sahabat pada ngisep rokok sisa. Rokok Arab. Ya. Nabi lewat, Nabi nggak lihat, Nabi nggak tegur. Maka ashabu Syafi'i ngehukumi itu minal makruhat. Jadi dikerjakan ini nggak apa-apa, ditinggal mendapat pahala. Kan Nabi hanya lewat. Ya, itu satu riwayat nih, yang mengatakan itu makruh. Begitu. Ada satu riwayat lagi. Ketika Rasulullah SAW dia mau lewat satu tempat, jalanlah Nabi. Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam menemani Rasulullah, Sayyidina Jibril nggak mau melewati tempat itu. Nabi tanya ke malaikat Jibril, kenapa wahai gerangan kok Jibril? Kok nggak ngelewati? Mau lewat situ? Kata malaikat Jibril, di situ ada tanaman ya, yang nggak bisa malaikat lewat di situ. Itu dikatakan itu kencingnya iblis, tembakau. La haula wala quwata. Ya, itu yang dikatakan andai kata kita melihat sisi zahiriyah, apa yang nyata. Badan kita ini apa harus sehat apa kudu sakit? Harus sehat. Sehat ini Habib hukumnya apa sehat? Kita sehat ini hukumnya jangankan sehat, yang namanya afiah ini itu wajib. Kita harus sehat, afiah itu wajib. Kenapa? Kalau kita bersangka ada nggak keharusan Allah buat kita sehat, ini kufur nikmah. Jadi Allah wajibkan setiap badan, setiap diri dan ruhani sampai nanti mati di alam akhirat, di alam barzah, di alam kubur, itu senang. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senang di dunia, senang di akhirat, dan nggak mau ngelihat neraka. Ya, sampai nggak mau ngelihat neraka, bukan nanti ke neraka, nggak mau ngelihat neraka. Kenapa? Karena Muhammad SAW ini maksum, Rasulullah SAW. Jadi alangkah kita takut nanti di akhirat, nanti begitu kita nanti melewati siratal mustaqim, atau kita di alam kubur, di alam barzah, diazab. Karena perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ngerokok, jangan ngerokok. Ya. Jangan ngerokok. Kalau nyuruh ngerokok, ini salah. Karena nggak ada hukum bahwasanya rokok ada fadilah. Ya. Habib udah ngerokok, ya sudah doakan Habib supaya nggak ngerokok lagi. Ya biar berhenti ngerokok. Ini Masya Allah. Orang kalau ngerti tinggalkan apa-apa yang buruk menjadi baik, ini keburukan makruh. Makruh ini kalau nggak dikerjakan, kita dapat pahala. Kalau halal kita kerjakan, kita dapat pahala. Kalau makruh kita kerjakan, kita nggak dapat pahala. Kalau ditinggal ini makruh, kita dapat pahala. Kalau sunnah kita kerjakan, kita mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, jangan, kita suruh kerjakan. Begitu. Tapi kalau makruh ditinggal. Oh berarti Habib nggak boleh nyuruh terus suruh ninggal. Naam, iya. Tapi jangan ngeharamkan. Karena ada sebagian ya mengatakan itu minal makruhat. Ya, hukumnya makruh. Naam. Begitu. Jadi kalau Habib Hussein, apa kok ngerokok mulu, Habib? Kenapa, Habib? Udah nggak bakal ditanya sama Habib kan dia. Cuman Habib kira-kira gitu. Kenapa kok ini ngerokok ini, kenapa kok ngerokok? Pasti karena kepengen terus nih. Udah selesailah terus akhirnya gue nih Habib ini memang ngerokok, dia haram, hukumnya haram, rokok segala macam. Itu nggak boleh. Harus pinter, paham. Jadi ada nih golongan apa kadang nih haram-haramkan, udah haram, ini haram. Jangan. Paham ya? Nanti pertanggungjawaban di akhirat. Ya, ada pendapat itu makruh. Ashabus Syafi'i, ya, ulama di zaman Imam Syafi'i, dan ada hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis itu lemah. Ya, ada hadis yang ribet ilmu hadis ya, nggak susah. Terus apa kira-kira kalau orang dia ngerokok terus mati husnul khotimah? Orang rokok mau terusan, mau sedikit, mau secuil, mati bakalan su'ul khotimah. Itu Habib Hussein. Ya,
Bahkan su'ul khotimah. Paham? Itu bahaya rokok. Gak ada orang ngelakuin sesuatu yang gak benar bisa mati husnul khotimah. Hati-hati loh. Jadi kalau kita memang berani ngelakuin itu, waduh ngerokok apa segala macam, siap mati su'ul khotimah. Bukan berarti mati su'ul khotimah ini orang udah matinya jelek, bukan. Dia bawa sesuatu di badannya yang makruh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itulah yang dikatakan makruh. Gak ada manfaat makruh. Ya. Tapi kalau misal sholat, gak batalkan sholat. Ya. Gak batalkan sholat, sesuatu yang makruh. Habis ngerokok, ini orang ngerokok terus berhenti, terus dia sholat, itu nggak batal sholatnya, nggak apa-apa, karena makruh. Jadi makruh ini kalau ketemu apa yang dikerjakan yang wajib nggak membatalkan. Udah, terus pahalanya sama nggak ngerokok lain? Ya, pahalanya nggak sama. Orang yang ngerokok dia sholat, orang yang nggak ngerokok dia sholat, pahalanya nggak sama. Faham? Jadi dia ngerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau dia udah ngerokok siapa nih? Masya Allah. Ya. Jadi orang nggak ngerokok afdol daripada yang ngerokok. Jangan salah. Jangan nyalahin orang yang dia malah benar. Paham nggak? Orang yang nggak ngerokok jangan dibilang dia orang nggak benar. Yang nggak benar ini kita yang ngerokok. Nah, karena nggak ada sesuatu keterangan yang membolehkan yang namanya rokok. Itu begitu. Terus mati apa sih yang dibawa ke akhirat itu nanti? Baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakal mati husnul khatimah. Siapa orang baca maulid Nabi, jazaohu husnul khitam. Dia akan pulang di akhir hayat ya husnul khatimah. Ya baca maulid Nabi SAW. Jadi insya Allah kalau kita nih kayak Habib udah pengen ninggalkan rokok, terus rokok ini Habib tinggalin, ini berarti baru nih Habib ini benar. Paham nggak? Jadi kalau sesuatu yang jelek dipegang terus, nggak ada niat ninggalkan itu sesuatu perkara yang memang nggak benar, wah ini nggak beres. Iya. Kalau kita nanti mati, kira-kira bekal apa yang dibawa? Bekal ini amalun saleh. Amal ini macam-macam, hati-hati. Ada amalus syar, amal yang buruk. Terus katakan ini apa sih? Ini sesuatu yang dibakar. Udah ngerti api. Ya. Andai kata haram. Kok andai kata Habib? Berarti nggak pasti. Karena memang ada yang mengatakan makruh. Nah, tapi nggak ada yang bilang halal. Kalau yang mengatakan halal, karena ada yang menyatakan itu haram. Paham? Jadi orang mengatakan rokok ini halal ini, misal Ustaz Andre beliin Habib rokok misal, ya dia halal duit. Paham ya? Jadi apa yang dari sesuatu setelahnya ada orang nih beli apa segala macam nih yang haram, yang makruh, yang mubah. Pulang kepada seorang yang berikan itu sesuatu itu nggak tentu makruh, nggak tentu mubah, kecuali haram. Hati-hati. Ada nih tempat minuman keras, ya khamrun itu minuman keras. Itu yang jual, yang beli, tetangganya semua sakabena kena. Dosa, haram. Kalau udah amal syar dia dapat dosa, itu dihukumi haram. Haram itu haram. Oh berarti andai kata rokok, ya ini jatuh yang dikatakan hukum ahkamudin, tentang hukum agama, bagaimana hukumnya merokok ini haram, berarti hati-hati. Paham? Hati-hati, ini benar-benar perhatikan. Ya? Itu hati-hati. Nah, ada yang makruh? Makruh bukan halal. Ya, makruh bukan halal. Karena riwayat hadis Rasulullah SAW itu tadi. Ya, Nabi jalan di satu tempat dalam suatu ruangan, ada sahabat di situ sedang dia ngehisap itu rokok Arab ya, sisa itu. Nabi lewat. Ada cerita. Nyambung tadi Sunan Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhrul Wujud ya.
Itu dia beli semua, dia cari di mana di Allah Inat, di Tarim sana, di Hadramut sana, di Yaman Selatan ya. Yaman ini luas. Yaman ini luas. Itu Tarim ini di Yaman Selatan, Hadramut itu di Yaman Selatan. Dibeli setiap ada apa lahan-lahan itu dibeli. Nah, sekarang apa keturunannya itu beli rokok deh. Dia beli rokok dibakar itu, tapi bukan dibakar apa tanamannya, dibakar rokoknya begitu. Nah, ya itu nggak usah mikir apa yang nggak manfaat. Ya, perkara rokok ini nggak baik. Lu ngerokok kayak nggak ngerokok kayak tetap nggak bener. Yang ngerokok begitu. Nah, ini bener nih yang ngerokok, nggak ngerokok. Nah, orang mau udah kayak Habib ini udah. Terus mau bagaimana? Memang ngerokok gitu, doain biar Habib berhenti ngerokok ya, amin. Jadi kalau orang dia kepengen senang dunia, ya, kepengen dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak ada apa-apa, ya, sesuatu yang buruk, yang apa segala macam ini masya Allah ini, masya Allah. Kalau bisa misal memang kita ini bintang di sana, kita nggak ngelihat ini, mata kita nggak, tapi Allah kasih lihat. Ini basirah, namanya basirah. Itu ada di diri walinya Allah, termasuk Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Uzaini mukasyafah. Itu bisa dia tahu. Habib Umar bin Abdurrahman Atas ini buta pandangan mata ya, tapi Umar tahu yang di belakang. Jadi andai kata Allah buka hati, mata hati, ya, Allah beri pandangan apa batinnya ini, masya Allah nih, ya itu karena dia udah hati fulan ini seorang ini nadhif, bersih. An-nadhafatu minal iman dikatakan, bukan hanya sekitar, ya tapi sudah memang hati orang ini. Ya, bahkan itu dikatakan Rasulullah itu yang dibersihkan di sekitar itu bukan apa-apa sampah kotoran, bukan sesuatu yang bisa melukain orang, duri, begitu. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang merusak hati secara zahir, kalau ditusuk, kalau dibunuh, tapi sesuatu yang batin pula bisa ngerusak, yang nggak nampak, itu yang dihisab, masya Allah. Begitu itu ngerusak hati, ya, akhirnya masya Allah, melawan ya, apa yang dirasakan dalam dirinya. Terus nggak mendapatkan itu basirah, nggak mendapatkan pandangan, nggak kebuka apa yang dilihat, menjadi pandangan dari hati yang ketutup, ada hijab. Apa yang didengar? Ya, menjadi ini ketutup, apa yang didengar ini karena ada yang nutup di hati. Ya, ada kotoran, ini bangsa asap yang dikatakan nikotin ini, nah, itu tuh yang nutupin. Ya, hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram, begitu. Ya, paham? Jadi sesuatu yang ngotorin, yang nutup pandangan mata segala macam ini bisa menjadi hukum. Apa yang didengar telinga bisa menjadi hukum. Bisa dihukumi ini bagus, bisa dihukumi ini enggak bagus. Kalau malam tidur, ya, malam ini tidur jam 10 tidur, jam 11 tidur. Udah mentok jam 11. Dulu belum ada belum ada ini medsos apa segala macam, tidur jam 9, jam 10. Begitu ada udah lebih sedikit dah jam 11. Jangan kelewat malam. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Karena memang Allah atur segala yang buruk untuk kita enggak lihat. Allah buat apa-apa yang buruk ini untuk kita enggak dengar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Tetap dia orang dengar itu sesuatu yang buruk, dia bakal kotor hati orang ini. Dia lihat apa-apa yang buruk, dia bakal kotor hati, dan itu yang menjadikan di alam kubur ini diazab di kubur. Sengsara di akhirat. Wah Habib enggak ngaruh. Emang enggak ngaruh selama di dunia. Tapi begitu nanti dia ngerasakan akhir hayat, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katakan, selama orang ini hidup, dia masih ngehisap itu rokok, ya, masih terus sampai mati, ya, dikhawatirkan mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ya.
Itu karena banyak, termasuk Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, termasuk ratib yang kita baca, Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan kaza wa kaza. Hampir seluruh ulama, ya, karena jumhur ulama. Banyak, ya, daripada sedikit. Ada yang mengatakan itu minal makruhat, itu makruh. Jadi kalau misal nih nyoba, ya, nyobain ngerokok, ya nyobain ngerokok, rokok dicobain. Nah, ini dia nyoba api, ya, nyoba api. Dengerin nih, nyoba api, dinyalain cetek, nyala ini, diisep, terus masuk itu asap dari mulut, ya, masuk ini asap, udah. Kalau kira-kira asap itu bukan rokok, wah ini haram. Itu racunnya. Dari api apa segala macam itu pasti ngerusak ini, begitu ya. Nah, ini yang masuk ke dalam mulut ini asap daripada yang dibakar sendiri, ya. Yang dibakar itu dan dia tahu. Paham? Yang dia tahu, ya, ini apa, misal merek apa ya, itu rokok. Terus masuklah ke badan. Itu enggak haram. Ya, enggak haram, yang boleh. Yang bilang itu halal atau boleh atau makruh. Ya. Tapi andai kata itu masuk dianggap itu asap, enggak ada nikotin. Ya. Itu nikotin hanya segitu. Ya, itu asapnya. Itu ulama. Naam, dan itu andai kata dia masuk terus makruh, tetap yang haram masuk. Naam, dan terus begitu di akhirat dia menuntut ke Allah. Dia minta pertolongan kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Andai kata orang alim itu nggak ngerokok, nggak bakalan nulungin. Kenapa? Karena semua orang-orang yang ngerokok ini akan repot di akhirat nanti. Tapi ingat, kita nggak ngerti siapa orang alim itu yang ngerokok ataukah di akhir hayat dia ngerokok. Paham? Jadi kalau masih kecil nggak ngerokok, udah tua nggak ngerokok. Kapan ngerokok? Fi hayat, selama dalam hidup itu. Kenapa? Karena ahkam hukum Allah berikan di saat kita jalani hidup. Jadi penting kita beramal soleh, berbuat baik. Itu yang ngurangin, ya, dosa, ya, yang ngurangi dosa. Paham? Jadi kalau merokok nanti terus kenapa-napa badan, ini haram hati-hati. Ya. Kalau sesuatu itu nyenengin hati, ini makruh nyenengin hati, ya. Apalagi haram. Orang makruh aja nyenengin, apalagi haram begitu, ya. Jadi hati-hati. Ya, kaku kasir disuruh kita di dunia ini banyak nggak senang. Ya, wethagu galil, dan banyak kita malah ketawa-ketawa. Gampang-gampang ya dunia. Dari mana akhlak Nabi SAW, ya. Itu yang diajarkan Rasulullah untuk kita ngerti. Ya, bagaimana? Ada cerita Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Nah, jadi dikatakan alim itu fi salahi silsilah Al-Attasiyah mawjudi alfi karamah. Ya, jadi dalam keturunan Al-Attas itu banyak karamah. Ya banyak Al-Attas yang ngerokok, ya ada. Ada Habib Mahdi bin Abdullah Syami. Ya, Habib Mahdi bin Abdullah Syami ini abahnya alim di Jakarta. Itu ngerokok. Masih kakek Habib. Itu Habib Mahdi bin Abdullah Syami itu nggak mau pakai sorban. Diriwayatkan karena ngerokok. Nah, terus andai kata orang, ya, dia nih hidup, ditinggalkan rokok, hidup akan deketi orang ini. Kenapa? Karena dia ahya sunnah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia tinggalkan rokok. Karena ngikuti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia jauhi rokok. Dia nggak mau tahu apa-apa perkara yang makruh ini. Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan sunnah ini sebaliknya makruh. Hati-hati. Jadi kalau kita kepengen dilihat Rasulullah, jauh itu yang makruh. Karena makruh paling gampang dikerjain.
Wah ini Habib bawang putih dimasak udah selesai. Mubah. Nah. Jadi kalau orang dia susah hidup, dia nggak akan ketemu cahaya ilahi. Makrifat seorang ini nggak akan pernah dilihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Susah diriwayatkan Habib Umar. Sesekali dia keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah. Ini riwayat dari Al-Musnad Al-Muhaddis. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar yang tadi dibaca oleh Al-Ulami. Ini Habib Umar keluar, masuk lagi. Setiap keluar nih, di luar tuh dia katakan na'am ya Rab, na'am ya Rab. Dia masuk lagi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Keberapa hari Habib Umar nih kayak ketakutan. Syekh Ali Baras sampai Habib Umar, "Ya Habib, kenapa Habib?" Kata Habib Umar, Allah manggil. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Naam. Ini udah kemari ya. Habib Umar itu 12 generasi. Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain kata Umar, Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya berarti. Jadi kalau kita hidup di dunia ini gak bersyukur kepada Allah, masih senang yang makro, masih senang yang subhat, masih senang yang mubah, gak akan kita sampai ke Allah. Ila hadratillah. Baca maulid Nabi Muhammad, ini senjata. Ya. Dengan kita cinta ke Rasulullah, insya Allah perkara makro dia jauh. Kalau subhat mah udah gak kelihatan. Ya. Berani ngelakuin subhat? Berani. Karena haram bib, kata bib. Setengah haram. Ya iya. Masuk barang subhat dikerjakan? Ya. Subhat ini abu-abu. Wah mubah. Nah mubah ini spesial. Ya. Mubah ini spesial. Boleh aja itu spesial udah. Udah di luar nurul ya. Di luar nalar itu. Paham nggak mubah ini apa? Mubah ini semua hukum ada di mubah. Jadi boleh-boleh aja udah. Tapi subhat berani? Ya enggak. Karena subhat itu beb setengah haram, setengah halal gitu. Pasti dapat haram nggak? Dapat haram. Dan setelahnya itu makruh. Kalau ditinggal dapat pahala. Ingat ini, kalau ditinggal dapat pahala. Kalau dikerjakan nggak apa-apa. Tapi nggak dapat pahala. Apa-apa nggak itu? Apa-apa itu? Ya, kata guru Habib, yang ngerokok dia ngerokok. Kata guru Habib, jangan cari apa-apa. Apa-apa ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita tinggalkan makruh, kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan kita nggak apa-apa kan? Jangan itu cari apa-apa. Nah, itu karena apa-apa nggak ada apa-apanya. Mubazir, sia-sia, begitu. Terus, ini Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas ini mertua Habib. Suatu saat dia ini tinggal di Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil. Ada tamu dari Hadramut. Orang Hadramut itu ngerokok sisa. Rokok yang yang dia pakai selang itu. Ya. Habib ada di rumah rokok itu sisa. Itu ada nama bara ini Roman, namanya bara itu Roman. Ada bumbunya gitu. Abah mertua Habib ini, Habib Abdullah bin Hasan dipanggil sama ini orang Hadramut, masih muda dulu. Belajar di Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil. Ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, ada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil. Namanya sama. Ya fotonya agak sama, cuma Habib Ahmad Pekalongan ini nggak ada fotonya. Setiap difoto itu nggak jadi terus kebakar. Nah, itu terus dipanggil Habib Abdullah bin Hasan ini mertua Habib dipanggil sama tamu dari Hadramut. Abdullah Ta'al. Datanglah Habib Abdullah bin Hasan ini ke tamu dari Hadramut ini. Roman. Ambil Roman. Roman itu nama bara itu yang buat rokok. Rokok sisa itu. Dipanggil lah ke belakang, mertua dia diambil mertua Habib ini ke belakang dia diambil satu orang namanya Roman. Dikira Roman nama orang. Ya, dipanggil datang kata nih tamu dari Hadramut Abdullah. Ya, dipanggil orang ya. Nah, begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyenangkan orang yang enggak ngerokok? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW.
Jadi orang kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak disenangi Nabi, Allah akan senang kepada orang ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bagaimana sih orang ini jadi seperti apa nih? Karena dia cinta ke Allah? Bukan. Karena ngelihat Nabi Muhammad SAW. Ini pandangan yang benar yang menjadikan seorang mendapatkan siratal mustaqim. Salatnya rapi, ya, diterima Allah. Bukan sah nggak sah, diterima Allah. Ya, karena orang ini kuat hatinya dan dia bersih pandangan orang ini dari apa kotoran itu, ngotorin hati. Jadi bagaimana Allah ngelihat kita nih? Lihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang enggak melihat mata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, tapi dia tahu Habib Umar, apa di belakang Habib Umar, apa di mana yang jauh, wallahu alam. Itu karomah. Dan memang Allah enggak akan buat orang ini susah kalau dia memang benar-benar ngelihat Rasulullah, ikuti kanjeng Nabi SAW. Ya, nggak akan orang ini sengsara. Kalau orang rokok udah sengsara, udah susah. Habis merokok ya susah. Ya. Ngerokok dua tuh, beli rokok terus ya. Nah, itu nggak benar ya. Tapi kalau ya udah ngurang-ngurangin, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena orang yang dia lihat Allah udah nggak butuh pandangan siapapun. Termasuk pandangannya sendiri. Begitu. Nanti lu uji Allah, dikasih susah. Tetap orang ini tetap melakukan apa-apa yang Allah larang untuk kerjakan. Tapi dia tetap kerjakan, dia akan diuji Allah. Asluh kullu syarr wal bala al-juhlu bidin, dikatakan. Asal daripada segala macam keburukan. Wal bala di sana diartikan itu ujian. Ya, susah ke apa segala macam. Al-juhlu bidin. Karena dia main-main, dia nggak faham-faham, nggak ngerti, nggak bisa ngejalanin. Sama itu orang nggak bisa ngejalanin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ngelihat apa? Lihat pandangan di hadapan mata itu, ya. Karena Allah, dan di saat seorang itu nggak pernah ninggalkan sholat. Hati-hati, jangan pernah ninggalkan sholat. Itu yang akan nuntut insyaallah, yang ngejauhkan kita dari segala macam keburukan. Ini bulan Syawal. Di sini Apit, ya. Ini Id, ya. Ini bulan Id. Siapa di awal 1 Syawal, besok dia puasa. Ya, habis 1 Syawal nih, besok dia puasa. Qasamu dahar, kata Rasulullah. Dia seperti puasa seminggu. Ya, jadi kalau kepengen, ya, nanti kalau gede kepengen ngerokok, ya, ingat jangan sampai ninggalkan puasa. Sering puasa. Ya. Karena kalau orang dia puasa, insya Allah nggak bakal ngerokok ya. Ini bocah PA ya, kalau puasa dia ngerokok, batal. Nah, ya. Nah, itulah yang dikatakan, andai kata orang tahu hidup, dia akan melihat dengan pandangan Allah. Ini sebenar-benarnya hidup, hakikatnya hidup. Kalau orang ini hidup, tapi Habib, orang ini kok nggak beres. Ya, dia orang hidup tapi mati. Ya, hati-hati. Jadi kalau kepengen ngerokok, ya siap-siap sering puasa. Wah, Habib ini, ya ini apa segala macam. Dan dia bukan orang kosong ya, orang alim. Al-Hajj Kiai ini orang alim. Bukan orang kayak Habib. Ya, paling baca rotib apa segala, bukan. Mereka orang yang memang banyak amaliyah. Sebagiannya ada diriwayatkan di Mekah. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu ngerokok, al-muslim. Ya. Nah, itu yang jadikan orang ini senang, ya, ibadah. Jadi salat ini diperhatikan, ya, salat diperhatikan. Karena kalau orang lihat apa-apa, jadi berkah apa yang dipandang, apa yang didengar, 5 waktu udah pegang. Dia nggak pernah tinggalkan sama sekali, dan memang nggak boleh ditinggal. Karena fardu di atas wajib. Jadi kalau udah ngerti sholat, insya Allah mah udah nggak bakalan rokok.
Aku sholat sambil ngerokok batal ya. Kalau yang rokok nih, dia mau sholat, matiin tuh rokok. Kumur, ya, terus sholat. Atau tidak kumur, tidak apa-apa. Nah, ya. Tapi jangan rokok sambil sholat. Ya itu udah ngaco. Ya. Nah, coba ada yang ngerokok, terus sambil sholat, terus puasa, ini geblek. Ya, itu nggak benar. Ya. Tapi ingat ya, jangan itu ya nggak benar. Itu karena al-juhlu bidin. Dia nggak pinter alias jahil. Apa ada yang pernah? Nggak pernah ya. Nah itulah kehebatan orang alim ya. Harus berilmu. Karena orang yang ilmu ini dia akan ngerti hukum, dia akan tinggalkan apa-apa yang manfaat untuknya dia akan ambil, yang buruk dia akan tinggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.